العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak dalam rangkaian ibadah Jumat yang singkat ini kita benar-benar menunjukkan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita dan senantiasa kita rasakan setiap waktu, setiap detik, setiap hari dalam kehidupan kita ini, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada umat manusia. Marilah kita tunjukkan syukur kita itu dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyimak khutbah yang singkat ini, dengan menjalankan salat secara khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita yang singkat ini benar-benar menjadi ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diterima olehnya dan diberikan pahala yang terbaik di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu khatib menghimbau kepada seluruh jamaah untuk sejenak memfokuskan diri untuk beribadah, meninggalkan seluruh pikiran-pikiran terkait dengan urusan duniawi, meletakkan seluruh alat komunikasi. Janganlah sampai di antara kita di tengah-tengah khutbah masih sibuk bermain dengan handphonenya, masih sibuk berbicara tentang urusan dunia, karena sungguh itu bagian daripada hal yang bentuk meremehkan ibadah kepada Allah, yang dikhawatirkan ibadahnya menjadi sia-sia dan dikhawatirkan kemudian tidak mendapatkan pahala di sisinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada yang lebih mulia dan lebih luas rahmatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghargai, Allah akan memberikan balasan kepada setiap perbuatan manusia, perbuatan hambanya, sekecil apapun, seremeh apapun, akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun kata Allah yang melakukan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia orang yang beriman. Perhatikan di sini Allah mengatakan amal saleh yang dilakukan orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Maka Allah menjanjikan kepadanya dua hal. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama yang Allah janjikan, kami pasti benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua Allah janjikan, kami pun benar-benar akan membalas amal solehnya itu dengan balasan yang jauh lebih baik dari amal kebaikan yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, bahwa ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun hamba-hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan perintahnya dalam Al-Quran, atau sesuai dengan contoh dari Rasulnya dalam hadis-hadisnya, dan semua itu dilakukan dengan landasan ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan dua janji Allah tersebut. Janji yang pertama adalah dijanjikan kehidupan yang baik. Ibnu Katsir mengatakan al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik adalah tashmal wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Ia mencakup seluruh bentuk kebaikan dalam hal apapun di dunia ini. Baik kebaikan dari sisi materi, kebaikan dari sisi ruhiyah atau kejiwaan, dan kebaikan dari berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu kemudian yang kedua adalah Allah kelak memberikan balasan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari amal yang pernah dia lakukan di dunia. Hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat asy-syakur, zat yang maha berterima kasih, yang tidak akan menyia-nyiakan amal soleh dari hambanya sekecil dan seremeh apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu disebutkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahwa dahulu kami mengira bahwa kalau seseorang melakukan amal soleh yang kecil, yang remeh, kami mengira amal yang kecil itu tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Sebagaimana kami juga mengira kalau seseorang melakukan dosa yang kecil, berbohong sedikit, tidak jujur sedikit, kami mengira Allah tidak akan memberikan balasan atasnya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan amal kebaikan meskipun hanya sebesar dzarrah, menurut penafsiran dan terjemah artinya adalah sebesar biji atom yang tidak terlihat secara kasat mata oleh kita. Kebaikan sebesar dzarrah akan dia dapati pahalanya. Sebagaimana wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan sebesar dzarrah pun juga akan dia dapati balasannya di sisi Allah. Karena itu kemudian setelah turunnya ayat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan kebaikan dan keburukan sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita, uridat alayya a'malu ummati hasanaha wa sayyi'aha fawajadtu fi mahasini a'malihal adha yumatu anit tariq. Bahwa seluruh amalan umatku, kata Rasul, ditampakkan kepadaku, yang baik maupun yang buruk, dan di antara kebaikan yang dilakukan umatku adalah yaitu duri yang dia singkirkan dari jalan. Sebagaimana kata Rasul, di antara amalan buruk umatku yang ditunjukkan kepadaku adalah seseorang yang meludah di jalan dan dia tidak menyingkirkannya sehingga itu mengganggu orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam pintu-pintu kebaikan dan potensi amal saleh yang dapat mendatangkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau membuat bab secara khusus tentang kathratu abwabil khair, banyaknya pintu-pintu kebaikan. Lalu beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, kullu sulama bani Adam alaihi sadaqah.
setiap persendian manusia dapat berpotensi mendatangkan pahala sedekah baginya. Di mana dalam sabda Rasul yang lain beliau bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'ati mafsal." Setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki 360 persendian. Sehingga kalau Rasul mengatakan setiap persendian berpotensi mengalirkan pahala sedekah, maka apabila 360 persendian itu bergerak dalam waktu yang sama melakukan amal soleh, berarti dia telah menghasilkan minimal 360 pahala sedekah. Dan kita mengetahui jamaah rahimakumullah, dalam satu jari kita minimal ada 3 sampai 4 persendian. Sehingga ini merupakan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin." Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seseorang meremehkan kebaikan kepada tetangganya meskipun dia hanya berbagi secuil daging kambing. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimin." Kata Rasul, ditampakkan kepadaku seseorang yang mondar-mandir di dalam surga. Rupanya disebabkan karena waktu di dunia dia pernah memotong satu dahan pohon yang menjulang ke jalan, di mana dahan itu mengganggu orang lain, lalu dia memotongnya agar dahan itu tidak mengganggu orang lain. Karena sebab itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lau sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, lalu kemudian tanaman itu di antara buah-buahannya dimakan oleh seseorang, baik manusia ataupun dimakan oleh binatang, melainkan baginya pahala sampai hari kiamat. Bahkan yang dicuri darinya, kata Rasulullah, juga menjadi pahala baginya. Dan apapun yang diambil oleh orang lain dari pohon tersebut juga kelak mendatangkan baginya pahala sampai dengan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, begitu besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga setiap kebaikan yang barangkali kita remehkan, yang barangkali setelah kita lakukan kita pun melupakannya, yang barangkali setelah kita lakukan kita sama sekali tidak menyangka ternyata itu bernilai di sisi Allah, boleh jadi kelak kita akan dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap niat kebaikan pun kelak ada balasannya di sisi Allah. Sehingga diceritakan ada seseorang diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat setinggi mungkin. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, mengapa aku diangkat sampai derajat yang sedemikian tinggi? Padahal aku tahu amalku tidak pernah mencapai setinggi ini." Maka pun dijawab kemudian kepadanya, "Karena engkau pernah berniat melakukan kebaikan ini dan itu, lalu engkau tidak mampu melakukannya karena suatu uzur, maka aku tetapkan bagimu pahalanya." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu bagi seorang muslim tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, tidak ada alasan untuk tidak beramal saleh, tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan sekecil apapun diberikan nilai, penghargaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik dan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa melakukan amal saleh dengan ikhlas, mengharapkan ridhonya, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fis Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum alal qaumil kafirin wansurhum alal yahudil ghasibin wansurhum alal zalimin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum washba' ja'i'ahum wa farrij kurabahum ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith an tansura ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.